Perkenalkan, nama saya Darius, saya dari jurusan Manajemen Lokal S1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari bab 5, dasar-dasar manajemen dan kewirausahaan. Definisi manajemen. Manajemen ternyata sulit untuk didefinisikan karena memiliki begitu banyak variasi aplikasi dan interpretasi yang semuanya benar berdasarkan parameter tertentu. Buku ini mendefinisikan manajemen sebagai proses penjagaan tujuan organisasi melalui tahapan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Fungsi manajemen yaitu perencanaan, perorganisasian, pengendalian, pengarahan. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang berguna untuk menetapkan tujuan perusahaan dan kemudian menetapkan berbagai bentuk rencana untuk pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Kategori tujuan-tujuan perusahaan. 1. Tujuan jangka panjang. Tujuan ini dibuat untuk jangka waktu lebih dari 5 tahun. Kedua, tujuan jangka menengah. Tujuan ini dibentuk untuk periode 1 sampai 5 bulan. Dan yang ketiga, tujuan jangka pendek. Tujuan ini dibentuk untuk periode tertentu yaitu untuk jangka waktu 1 tahun dan diterapkan untuk berbagai departemen. Rencana strategi. Rencana ini berisi tentang pengalokasian sumber daya prioritas perusahaan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi tujuan strategi. Rencana taktis. Rencana ini lebih dan pendek dibandingkan rencana strategi tentu untuk merupik dan digunakan untuk mengimplementasikan aspek-aspek tertentu yang merupakan bagian dari rencana strategi perusahaan. Rencana operasional. Rencana ini disusun oleh manajer menengah dan manajer level bawah dan ditujukan untuk memenuhi tujuan pendek, harian, mingguan, dan bulanan. Perorganisasian atau directing. Pengarahan adalah suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya manusia dan sumber daya fisik lainnya untuk menjalankan rencana yang ditetapkan guna tercapai tujuan perusahaan. Pengarahan atau directing. Pengarahan adalah fungsi manajemen mengacu pada kepemimpinan, membangun iklim kerja yang sehat dan dinamis, dan menyediakan kesempatan untuk munculnya motivasi kerja. Masing-masing manajer harus melihat dan mengamati kinerja para bawahannya. Dan pengendalian, controlling. Fungsi pengendalian merupakan fungsi yang esensial. Pengendalian mencegah adanya kegagalan dengan cara memonitor kerja individual, departemen, divisi, dan kinerja keseluruhan demi kesuksesan organisasi. Proses-proses pengendalian sebagai berikut. 1. Menetapkan standar untuk mengukur kemajuan pencapai tujuan. 2. Mengukur deviasi kinerja terhadap standar. Ketiga, menganalisis devisa terhadap standar. Dan 4. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi devisa terhadap standar. Manajemen atau manajer pada dasarnya terdiri atas 3 tingkatan utama, yaitu 1. Manajer puncak, top management, bertanggung jawab terhadap keseluruhan kinerja dan keefektifan perusahaan. Kedua, ada manajemen tengah, middle management. Dalam struktur organisasi menduduki posisi yang bersifat otonom dan sangat penting. Pada umumnya, manajer tingkat ini bertanggung jawab terhadap mengimplementasikan strategi, kebijakan, dan keputusan yang ditetapkan oleh manajer puncak. Manajemen lini pertama, first line management. Manajemen lini pertama terdiri dari para manajer operasional. Meskipun manajer tingkat ini menghabiskan mayoritas waktu mereka bersama karyawan, mereka sekaligus mengawasi semua karyawan yang ada. Peran manajemen. Pengertian peran sendiri yaitu sekumpulan perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seorang sesuai dengan situasinya. Peranan yang dimainkan oleh seorang manajemen pada dasarnya terdiri atas 3, yaitu 1. Peran interpersonal. Peran interpersonal erat kaitannya dengan hubungan antara manajer dan orang-orang di sekitarnya. Peran ini muncul secara langsung dari peran formal sebagai otoritas manajer tersebut. Peran ini dijabatkan akan menyangkut hal-hal sebagai berikut. 1. Figurehead, kebijakan manajer, leader sebagai pemimpin, liaison berhubungan pihak-pihak di luar alasan dan bawahannya. Kedua, peran internasional sebagai hasil dari interaksi yang dilakukannya dengan pihak lain baik dari dalam maupun luar perusahaan. Peran-peran yang berkaitan dengan peran informasi itu antara lain monitor, manajemen secara berkelanjutan, memonitor lingkungan untuk mengetahui apa yang tengah terjadi. Diseminator, manajer menyampaikan informasi kepada para bawahannya. Spoker person, manajer memiliki banyak informasi kepada pihak luar mewakili unit kerjanya. Peran pengambil keputusan. Fokus dari peran ini adalah bagaimana membuat keputusan. Manajer akan membuat keputusan dan baik sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain, di samping juga mempengaruhi keputusan orang lain. Pengambil keputusan dapat berperan sebagai wirausaha, pengelola konflik, pengalokasi, negosiator.
Keterampilan manajemen, keterampilan teknik, menyangkut pengetahuan dan kemampuan manajer untuk menggunakan berbagai macam proses, prosedur, teknik, alat, dan metode yang diperlukan untuk memenuhi suatu tuntutan tugas. Keterampilan hubungan internasional, mengacu pada kemampuan manajer untuk memimpin, memotivasi, dan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya agar tujuannya tercapai. Proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan merupakan bagian dari tugas seorang manajer. Seorang manajer mengambil keputusan secara berkelanjutan ketika dia melakukan perencanaan, pengorganisasian, pembentukan sifat, pengarahan, dan pengendalian. Struktur organisasi. Dalam mengorganisasikan suatu bisnis, manajemen memutuskan apa saja yang harus dikerjakan setiap orang dan beberapa besar wewenang yang dimiliki. Untuk itu, manajemen menetapkan organisasi, yaitu pengaturan pekerjaan untuk dilaksanakan dalam suatu bisnis. Konsep-konsep organisasi. 1. Wewenang. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh seorang karyawan pada posisi tertentu untuk membuat keputusan, memberi perintah, dan mengalokasikan sumber daya. Arti wewenang yaitu wewenang lini, wewenang staf, wewenang fungsional. 2. Rentang kendali, span of control. Rentang kendali adalah jumlah bawahan yang berada di bawah kendali seorang manajer. 3. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan suatu filosofi organisasi dan manajemen yang memusatkan seluruh wewenang membuat keputusan pada kelompok kecil manajer dalam bentuk organisasi, sedangkan desentralisasi adalah suatu filosofi organisasi dan manajemen yang mendelegasikan wewenang membuat keputusan pada level di bawahnya dalam struktur organisasi. Kewirausahaan. Sederhana, orang yang bekerja dapat digariskan dalam dua jenis menurut kepemilikan usaha, yaitu orang yang bekerja dalam usaha yang dimiliki sendiri dan orang yang menjadi karyawan atau dipekerjakan oleh pemilik usaha untuk mengelolanya usahanya. Karakteristik kewirausahaan. Menurut Drucker, karakteristik utama kewirausahaan dalam bukunya Innovation and Entrepreneurship pada dasarnya terbentuk dari dorongan untuk mencapai ciri-ciri pribadi. 9 karakteristik utama kewirausahaan yaitu dorongan berprestasi, bekerja keras, memperhatikan kualitas, bertanggung jawab, berprestasi pada imbalan, optimis, berorientasi, mampu mengorganisasikan orang, berorientasi pada uang. Risiko kewirausahaan. Risiko kegiatan individu, risiko keuangan, risiko karir, risiko keluarga dan sosial. Bisnis, usaha kecil, dan cara memulai bisnis. Usaha kecil, ada 3 cara melakukan usaha kecil: mengambil alih usaha keluarga, membeli usaha yang telah ada dengan melihat prospek usaha yang akan dimasuki, menciptakan bisnis sendiri. Kelebihan dan kekurangan usaha kecil. Kelebihannya yaitu dapat memberikan keputusan pribadi bagi pemiliknya untuk bisnis milik sendiri, sedangkan kekurangannya memberikan konsekuensi yang cukup penting. Beberapa jenis usaha kecil di Indonesia: manufaktur, distributor, retail, bisnis dalam usaha di rumah atau di luar rumah secara lepas. Kewirausahaan global international entrepreneurship. Pada pelajaran kita bahwa kita sebagai wirausahaan harus memiliki jiwa inovatif, kreatif, dan berani menanggung risiko. Untuk itu, beberapa peran ganda yang harus dimiliki seorang wirausahawan. 1. Menjadi pengusaha. 2. Menjadi pemimpin yang memiliki misi yang dikomunikasikan kepada anggotanya. Dan 3. Menjadi pengelola bisnis yang menggunakan keunggulan pada inovasi dan kreativitas. Urutan kualitas wirausahaan global. Seorang yang berusaha, wirausahaan seperti biasa, intrapreneurship, ultrapreneurship, dan ecopreneur. Sudah. Mungkin itu saja yang saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.